Halo, jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini materi dari matematika SMP. Yang pertama kita akan bahas tentang bilangan berpangkat. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A sebanyak N, di mana A adalah bilangan pokok, ini A ini sebagai bilangan pokoknya, dan N ini adalah bilangan pangkatnya. Contohnya 3 pangkat 4, jadi bilangan pokoknya adalah 3, bilangan pangkatnya adalah 4. Artinya 3 pangkat 4 itu bukan 3 kali 4, tapi 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 4 kali kita uraikan 3-nya ini ya, sehingga hasilnya adalah 81. Yang perlu kita perhatikan di sini untuk bilangan berpangkat adalah sifat-sifatnya ya. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka berlakulah sifat A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian, pangkatnya cukup ditambahkan. Kemudian yang kedua, kalau dia pembagian. Kalau dia pembagian, jadi pangkatnya cukup dikurangi. Nah, yang atas dikurangi yang bawah. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N. Artinya A pangkatnya ini yang dikalikan ya M kali N. Yang keempat, A per B dalam kurung pangkat N. Artinya A pangkat N per B pangkat N. Yang kelima, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 1. Nilai dari 2 per 2 pangkat 4 adalah, nah di sini 2-nya nggak kelihatan ya pangkatnya, kalau nggak ditulis berarti dia pangkat 1. Sehingga kita menggunakan sifat nomor 2 ya. Jadi ini pembagian. Kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, maka berlakulah sifat 2, yaitu 2 pangkat 1 dikurangi 4. Hasilnya adalah 2 pangkat min 3. Nah, ini kita selesaikan sekarang dengan menggunakan sifat 5, yaitu pangkat min menjadi 1/A pangkat M ini ya. Jadinya 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Dan hasilnya adalah 1/8. Contoh 2. Tentukan nilai dari 4 kali 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 0 per 7 kali 2 pangkat min 4 kali 5 pangkat 6 dalam kurung pangkat 2. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan sifat-sifat yang sudah ada ya. Jadi kita lihat di sini soalnya sudah ada yang bilangan pokoknya sama, jadi kita kumpulkan. Jadi kita lihat di sini yang bilangan pokoknya sama ini adalah bentuknya pembagian. Jadi kita gunakan sifat 2. Jadi pada pembagian 2 pangkat 3 per 2 pangkat min 4 menjadi bilangan pokoknya ditulis sekali saja. Jadinya 3 dikurangi min 4. Artinya dia 2 pangkat 3 tambah 4 yaitu 2 pangkat 7. Kemudian berikutnya yang bilangan pokoknya sama yaitu 5. Jadi 5 dikurangi 5 pangkat 0 min 6. Hasilnya adalah 5 pangkat min 6. Dan semuanya ini masih dipangkatkan dengan 2. Berikutnya adalah kita buka kurungnya ini ya, artinya pangkatkan 2 semuanya. Kemudian menggunakan sifat 4 yang ini 4/7 ini, kalau dipangkatkan 2, sifat 4 menjadi 4 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Kemudian yang ini 2 pangkat 7 dipangkatkan 2, itu menggunakan sifat 3. Jadinya pangkatnya ini dikalikan. Jadi 7 kali 2 yaitu 14. Begitu juga dengan 5 menggunakan sifat 3 juga. 5 pangkat min 6 dipangkatkan 2. Artinya pangkatnya dikalikan.
artinya min 6 kali 2 yaitu min 12. Berikutnya kita pangkatkan ya. 4 pangkat 2 itu 16, 7 pangkat 2 itu 49. Kemudian ini seperti tetap ya, ini tetap seperti ini kali, nah ini kita gunakan sifat yang kelima, pangkat min, menjadi 1/5 pangkat 12. Nah hasil akhirnya adalah seperti berikut ya. Jadi 16/49 kali 2 pangkat 14/5 pangkat 12. Berikutnya adalah bentuk akar ya. Bentuk akar ini merupakan bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah bilangan pecahan. Contohnya adalah 1 akar 4 ini sama dengan, ini kalau nggak ditulis di sini angkanya berarti 2 sebenarnya ya. Kemudian pangkatnya ini kalau nggak ditulis di sini 4, nggak ada pangkatnya berarti dia pangkatnya 1. Kalau akar di sini nggak ditulis berarti dia akarnya 2. Sehingga ditulis menjadi akar 2 dari 4 pangkat 1 sama dengan, kalau bentuk pangkatnya adalah 4 pangkat 1/2. Diambil dari sini ya. Contoh 2. Akar 3 dari 8 kuadrat. Jadi bentuk pangkatnya adalah 8 pangkat 2/3. Dari sini kita ambil. Contoh 3 adalah akar 3 dari 27 pangkat 4. Sama dengan 27 pangkat 4/3. Nah, sekarang kita menyederhanakan bentuk akar. Contohnya yang pertama, akar 48. Jadi akar 48 itu bentuk sederhananya gimana? Ini sebenarnya caranya adalah cara yang paling sederhana tetapi agak lama. Tapi nanti kalau lama-lama sudah menguasai bisa cepat dan bisa ada cara yang lebih cepat lagi. Tetapi ini konsep dasar sekali walaupun lama tetapi nyampe pada tujuan gitu ya. Sekarang akar 48 ini kita lihat dulu, 48 adalah bilangan genap. Jadi kalau bilangan genap kita bagi aja 2. Dibagi 2 jadi hasilnya berapa? 24. Kemudian 24 ini kan masih bilangan genap, dibagi 2 hasilnya adalah 12. 12 bilangan genap, bagi 2 lagi, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah hasilnya ini saya bulet-buletin merah, ini adalah bilangan primanya ya. Jadi ini kita tulis di sini. Jadi akar 48 itu sama dengan akar, ini tulis ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah kemudian hasilnya adalah di sini akarnya ini nggak ada tulisan 2 ya, karena tidak ditulis berarti dia akar 2. Artinya setiap ada 2 bilangan yang sama dalam akar ini kita tulis sekali. Di sini kita tulis ya. Jadi akarnya hilang. Kemudian ini ada lagi, ada 2 bilangan yang sama, kita tulis sekali lagi di sini. Kemudian 3 ini nggak ada temennya, jadi tetap dalam bentuk akar. Sehingga 2 kali 2 adalah 4 dan hasilnya adalah 4 akar 3. Contoh 2, akar 243. Nah 243 ini karena bilangan ganjil maka dibagi 3 dapat 81. Kemudian dibagi 3, kalau bilangan ganjil dibagi bilangan ganjil juga sehingga dapat 27, kemudian bagi 3 dapat 9 dan dapat dibagi 3 dapat 3. Nah ini semua kita tulis hasilnya di sini ya, jadi menjadi akar 243 itu menjadi akar 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali di sini. Kemudian karena ini tidak ditulis di sini akarnya berapa, artinya itu 2. Sehingga artinya kalau ada 2 angka atau bilangan yang sama ditulis sekali, kemudian ini ada 2 bilangan yang sama ditulis sekali, sisanya adalah sendiri ini akar 3. Nah kemudian 3 kali 3 itu adalah 9 dan 9 hasilnya adalah 9 akar 3.